Terkadang ini. Itu Bang Lu gak ada itu kemana dia itu? Dia takut kalau ada lu. Mana Bang Lu tadi? Dia lagi ini ada mau pergi rias pengantin. Ada panggilan. Tadi gini Om Meme, menurut lu gak itu Yesus itu tidak punya ibu kandung, cuma dia numpang lahir dari rahim Maria. Menurut pendapat lu bagaimana? Iya benar. Oke, Bang Joma bisa disanggah ternyata ibu nggak punya, Yesus nggak punya ibu kandung. Silakan. Jangan begitulah. Tidak bagus itu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Janganlah. Yesus itu punya ibu. Bahkan malaikat datang menyampaikan pesan Tuhan kan. Tuhan mau agar engkau melahirkan seorang anak kan gitu. Anak manusia, anak Daud. Malah dia punya silsilah dari Abraham, dari Adam. Kasihan Bu Maria. Ya tarik lagi ucapannya kalau Yesus itu tidak punya ibu. Karena begini, bagi kita orang yang berakal sehat, pasti sadar bahwa Tuhan itu dalam perspektif penciptaan, dia maha kuasa menciptakan apapun. Setuju enggak itu? Setuju kali lah. Nah, sekarang kalau akan sperma, Ya, bisa enggak? Kalau Tuhan menciptakan sperma, bisa enggak? bisa. Nah, gimana kalau misalnya Tuhan menciptakan sperma terus disuntikkan ke dalam rahim Maria, lalu kemudian hamil Maria? Bisa enggak itu terjadi? Ya, kalau kita mengimani Tuhan Maha Kuasa bisa. Nah, itu dia makanya. Kenapa enggak diimani bahwa kelahiran Yesus itu disebabkan karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menginginkan. Karena keinginannya kemudian itu mau terlaksana, maka Tuhan maha tahu seperti apa dia harus lakukan untuk kemudian bisa menciptakan manusia bernama Yesus. Karena begini loh, kitab Anda itu jelas sekali Yesus sendiri menolak ketuhanannya. Contoh misalnya di dalam Yohanes 20 nomor 17. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya, apa yang saya katakan tadi, narasi yang saya bangun, Tuhan maha segala-galanya, dia mampu menciptakan sperma, kemudian pada saat Maria itu, entah itu tidur, entah itu dia tidak terjaga, Tuhan memasukkan itu ke dalam dirinya. Kemudian dia hamil. Apa yang mustahil bagi Tuhan dalam proses penciptaan? Kan tidak ada. Adam saja, nyata-nyata tidak punya ibu, bisa tercipta. Istri Adam, ya tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada ibu, bisa tercipta. Yesus ada ibunya, di mana perangkat di dalam rahim ibunya itu lengkap. Tinggal disuntikkan, tinggal ditiupkan, tinggal dimasukkan sperma. Nah, Tuhan maha berkuasa memasukkan itu. Terjadi, hamil. Nah, kalau narasi yang saya bangun ini keliru, lalu kenapa Yesus itu mengatakan dirinya manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan yang paling terpenting kemudian, Yesus membuktikan dia berdoa kepada apa yang ada di langit. Mustahil Tuhan berdoa kepada Tuhan kan? Malah di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kau menyebut siapapun Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhanmu, yaitu dia yang ada di surga. Nah, kurang apa lagi coba? Berarti benar apa yang diterangkan Lukas 2 nomor 22. Bahwa Yesus itu, kisah para Rasul 2 nomor 22. Bahwa Yesus itu hanya perantara. Yesus itu hanya manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara dengan cara Tuhan memberikan dia kekuatan, mujizat, dan juga tanda-tanda. Ini harus dipahami. Berarti Yesus ketika datang, ya, itu mengajarkan kepada Bani Israel, dia hanya manusia. Berbahagialah Simon, karena bukan manusia yang mengatakan kepada kamu, tapi adalah Bapa yang ada di surga yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Siapa yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias? Bapa yang ada di surga. Nah, apa Mesias itu? Ya sama dengan Kores, Harun, dan semuanya. Terus ketika di persidangan, imam besar tanya kepada dia,
Benarkah engkau adalah anak Allah? Kan begitu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kau telah mengatakannya. Sesungguhnya anak manusia. Nah tuh, dia katakan dirinya sebagai anak manusia. Berarti ya dirinya itu adalah anak manusia yang dicipta secara ajaib oleh Tuhan. Gitu loh. Namun kemudian ketika Yesus itu datang, dia kan sudah mewanti-wanti, waspadalah, 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 waspadalah. Kenapa harus waspada? Karena ada yang akan mencampur adukan ajarannya dengan ajaran mereka. Ajaran Yesus itu dimasukkan ajaran-ajaran manusia untuk menyesatkan. Nah itu terjadi kemudian kan. Akhirnya apa yang Anda temukan di dalam konsep kitab Anda? Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan, Yesus bukan utusan, Yesus manusia, Yesus bukan manusia, Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kan itu yang terjadi saat sekarang. Sampai-sampai ada yang mengatakan Yesus itu seperti PLN, on off. Kalau dia tidak berdaya, oh itu manusia. Kalau dia bermujizat, oh itu Tuhan. Kenapa enggak kita dudukkan saja bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia maha kuasa, jangankan menciptakan sperma yang hanya setetes. Menciptakan alam semesta ini Tuhan maha kuasa kok. Nah sekarang kalau misalnya Tuhan menginginkan ada seorang perempuan di tahun 2022 hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, apakah itu mustahil bagi Tuhan? Tidak. Allah bisa saja melakukan itu. Nah, kenapa itu terjadi kepada Maria? Karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam. Nah, di dalam kitab Anda juga ada dikatakan seperti itu. Bahwa makhluk biologis itu sama dengan makhluk biologis. Dan dia yang datang dari surga sama dengan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Artinya Yesus ini dikategorikan sebagai makhluk. Gitu loh, Saudara Meme. Jadi ya saya bangun narasi ini karena saya bersandar kepada pernyataan-pernyataan Yesus di mana dia mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan, dirinya adalah hanya utusan Tuhan. Banyak hal yang dia katakan bahwa Bapa atau Tuhan itu ada di surga, ada di langit. Tidak ada yang lain kecuali dia. Markus 12 nomor 32. Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus berkata, hanya satu rabimu. Matius 23 nomor 8. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Matius 19 nomor 17, hanya satu yang baik. Jika kau ingin hidup, maka turutilah perintah Allah atau perintah Bapa yang ada di langit. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa kamu harus menyembah kepada aku karena akulah pencipta langit dan bumi. Tidak. Oleh karena itulah saya katakan kami Islam sekuat apapun teman-teman Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan dengan berbagai macam doktrin dan dogma, kami tidak akan goyah. Kenapa? Karena kami mengatakan Tuhan itu maha atas segala-galanya. Terhadap ciptaannya, dia berkuasa terhadap ciptaannya. Saking berkuasanya, bayangkan aja. Tuhan menciptakan padi. Pertama kali Tuhan menciptakan padi di atas muka bumi, alam semesta ini mungkin sudah miliaran tahun usianya. Padi tidak pernah habis. Manusia tiap hari makan, minimal satu orang 1 liter. Kali 5 miliar. Dalam satu hari 5 liter beras dikonsumsi oleh manusia. Belum makhluk yang lain. Sebulan berapa liter? Setahun. Sementara usia bumi ini sudah ribuan tahun. Artinya Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa. Tapi kalau dia yang digambarkan yang maha kuasa itu sama seperti yang Anda sembah. Ya, lapar, ketakutan, was-was, berdoa, bahkan mati, itu tidak layak dituhankan. Ya ini secara logika saja kita berpikir. Silakan Anda sampaikan unek-unek Anda. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum saya sampaikan unek-unek ini sebenarnya topiknya apa ya?
Ya ditanggapi aja pernyataan saya yang tadi. Harus ada topik dulu nih, Bang. Ya, 1 Timotius 2 nomor 5 itu topiknya. Yesus adalah penyampai pesan dari Tuhan yang esa kepada manusia. Apa pesan Yesus? Tak ada lagi Kristen di sini ya, Bang ya. Cuman Anda dengan saya berdua. Oke. Hmm. Besok mau 17 ini, Bang. Ya itu dia makanya. Dan ini bos, nanti ada Mas Antoni dari NTT juga menemani Anda, sama dari sekampung. Sebentar lagi masuk. Lanjut dulu. Iya, jadi saya sanggah sedikit ya. Iya, silakan. Itulah perbedaan saudaraku, bawasan umat muslim dengan Kristen. Perbedaan di dalam umat muslim dan Kristen itu sangat jauh ya. Saya katakan seperti langit dan bumi. Langit dan bumi itu seperti gini. Contoh, kami sebagai orang Kristen itu kami dilebihkan pengetahuan tentang hakikat Allah. Kami diberikan kelebihan untuk mengetahui siapa Allah itu sebenarnya. Tetapi kepada Muslim, Tuhan tidak mau memberikan rahasianya tentang siapa dia. Ini saya jelaskan dulu di dalam Matius 13 ayat 11 ya, Bang Juma, boleh ya? Silakan. Silakan Bang, bukan Kang. Kang itu Makassar, Ji. Iya, saya lagi di Makassar, Kang. Iya. Saya lanjutkan ya. Silakan. Ya, jadi di Matius 13 ayat 11 bunyinya begini. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Abang paham tidak ayat ini? Paham. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka itu siapa? Ya, kepada Bang Juma dengan saudara-saudaranya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Lalu berikutnya tuh di Markus 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar itu orang yang bukan orang-orang luar itu dalam arti orang yang bangsa goim ya, bangsa yang tidak mengenal Allah, artinya di luar daripada bangsa Israel. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lukas 8 ayat 10. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi Bang Juma ini kan orang luar, sekalipun Bang Juma memandang tetapi tidak melihat, sekalipun Bang Juma mendengar tetapi tidak mengerti. Sebelum sejauh-jauh hari itu Yesus sudah bernubuat berkaitan tentang hal ini, dan memang ini terbukti. Dan memang orang-orang luar ini memang mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka melihat tetapi tidak tahu. Jadi itulah kelebihannya. Jadi Bang Juma harus memahami kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kami dengan kepada kaumnya Bang Juma. Jadi kami diberikan kelebihan untuk mengetahui tentang siapa Allah, tetapi Bang Juma tidak diberikan. Contoh, kami dilebihkan oleh Tuhan berkaitan dengan Allah itu adalah roh. Di kitabnya para nabi sudah dijelaskan oleh Ayub maupun Yesaya ataupun yang lain ataupun Musa. Tuhan memberikan rahasianya kepada bangsa Israel. Memberitahu siapa dia sebenarnya. Dan selanjutnya di zaman Yesus menegaskan lagi. Sesungguhnya Allah itu adalah roh. Tetapi kata Yesus kepada mereka, masih banyak ingin kusampaikan kepada kalian, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggung. Artinya rahasia-rahasia Allah ini masih terlalu banyak. Tetapi sudah sebagian disampaikan kepada umat Kristen ataupun orang Yahudi. Tetapi rahasia-rahasia yang lain dia tidak akan mau menyampaikan kepada bangsa lain, selain kepada orang Yahudi dan Kristen. Jadi kami itu dilebihkan oleh Tuhan. Jadi jikalau maka ketika Bang Juma tidak memahami siapa Tuhan itu sebenarnya, ya
Saya percaya karena ini sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwasan pengetahuan tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Kan Yesus sudah menjelaskan tadi. Kepada orang luar tidak akan diberikan pengetahuan. Bang Juma dianggap oleh Yesus itu begini. Mereka bukan, maksudnya Bang Juma ini sudah diperumpamakan, sudah dinubuatkan oleh Yesus itu begini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Jadi Bang Juma ini memandang tapi tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Maka itu Yesus berkata, orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, tetapi hanya orang yang bisa melihat yang menuntun orang buta. Nah, orang buta ini adalah orang yang di luar daripada bangsa Israel yang tidak mengenal Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Lanjutkan aja dulu Bang Juma. Lanjutkan. Ya. Jadi gini Bang, sebenarnya kalau saudara mengatakan bahwa kami umat Islam itu kemudian tidak ada bagian dari pengajaran Yesus, ya itu adalah tuduhan. Kenapa saya katakan tuduhan? Karena kalau kita melihat secara kritis ya, kita mengkaji daripada pengajaran yang ada di dalam kitab saudara secara netral, Yesus itu justru mengajarkan tentang Islam. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 24 nomor 36, ya, ketika murid-murid itu bercakap-cakap, Yesus kemudian muncul di tengah-tengah mereka dengan mengatakan apa? Shalom alaikum. Kalau dalam bahasa Yunani itu eirene, damai sejahtera. Dalam Islam, ya salam, yang adalah merupakan akar atau dasar daripada kata Islam itu sendiri. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya, ajaran Islam kutinggalkan bagimu. Coba kami lihat, coba saudara lihat. Kami bertemu dengan sesama muslim. Apa yang kami katakan? Assalamualaikum, shalom alaikum. Sementara Anda, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Itu ucapan selamat kepada putra dewa matahari. Kalau kami tidak, kami saling mendoakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Shalom alaikum, damai sejahtera atasmu. Waalaikumsalam, dan juga atasmu keselamatan. Saling mendoakan, dan ini dipraktekkan oleh Yesus. Nah, yang menarik di sini, ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Yesus bercakap-cakap kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bani Israel siapa? Mereka yang memiliki konsep tauhid dan juga memiliki syariat. Sementara Kristen adalah agama yang muncul, ajaran yang muncul setelah Yesus itu tidak ada. Tapi membawa-bawa nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah akan datang pengajar-pengajar palsu yang akan membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Mengatakan akulah dia maksudnya mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu kepada siapa ditujukan? Ya kepada saudara Kristen. Jadi ketika Yesus mengatakan Shalom alaikum, itu kiatnya sangat jelas. Kurikulum pengajarannya sangat jelas. Apa itu? Kembali kepada Matius 5. Jangan kau nyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Bahkan poinnya lebih tegas, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengajarkan, itu ada konsekuensi tersendiri. Nah sekarang kami umat Islam ketika Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kamu belum sanggup. Tetapi akan ada oknum yang datang yang mengajarkan lebih banyak daripada syariat yang ada di dalam hukum Torah. Sedangkan Kristen boro-boro lebih banyak yang ada di hukum Torah aja dihapuskan. Itu yang pertama. Kedua, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Artinya, jika hidup keberagamaanmu
tidak lebih sempurna, tidak lebih teratur, tidak lebih lengkap ya dari hukum-hukum Taurat, dari ajaran Bani Israel atau ahli kitab, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Artinya hidup setelah Yesus harus lebih bersyariat. Yang tadinya sholatnya hanya 3 kali sehari, jadi 5 kali. Yang tadinya sujudnya tidak diatur, menjadi teratur. Yang tadinya hanya memuji-muji, kaidah-kaidah, syariat-syariat, rukun-rukun ibadahnya menjadi diatur. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Bukannya malah dianggap kutukan. Nah inilah yang kemudian yang perlu dipahami sebagai anak bangsa gitu loh. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saya ingin mengatakan begini. Warga negara Republik Indonesia adalah warga yang berasaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itulah kemudian, mari yuk bahu-membahu memberikan edukasi. Tuhan yang Esa itu seperti apa pemahamannya? Coba kita lihat negara ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu identik kepada siapa? Kepada esensi Allah. Makanya dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Sementara saudara yang Anda sembah itu adalah manusia yang tidak Maha Kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia nggak bisa dijadikan pilar asas kenegaraan. Yang ada hanya kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam, yang Maha Kuasa. Yesus diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Coba dia Tuhan, tidak mungkin diberi kuasa. Nah ini poin yang perlu kita jabarkan kemudian. Jadi ketika Yesus itu datang, dia adalah pembawa pesan. Dia masih banyak ajaran yang belum lengkap, belum diajarkan. Karena masa itu, abad pertama manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Apa kemudian yang membedakan dengan roh yang diimani oleh orang Kristen? Yang Anda tadi katakan bahwa umat Islam tidak ngerti tentang konsep kerajaan Tuhan. Yang tidak ngerti itu saudara. Kalau kita mau jujur-jujuran, yang tidak ngerti itu saudara. Coba bayangkan. Kita berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Artinya berbicara mengenai surga, jannah. Manusia diutus ke atas muka bumi, diuji, dicoba. Lalu setelahnya akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, misalnya nih, Anda melakukan persinahan. Ketika manusia bangkit, jasad Anda tidak bangkit. Roh Anda yang akan disiksa di neraka itu tidak adil. Kenapa? Pada saat Anda bersinah, bukan hanya roh yang terlibat, tapi jasad Anda juga yang terlibat. Oleh karena itu, bangkitnya harus dengan jasad. Jasad Anda kemudian akan mempertanggungjawabkan itu. Begitu juga sebaliknya. Bahwa ketika Anda masuk ke surga, jasad Anda yang setiap hari makan pisang harus masuk surga juga. Menikmati pembalasan karena jasad Anda yang mengabdi kepada Allah, bukan cuma roh. Nah ini yang saya katakan bahwa Anda yang tidak mengerti tentang kerajaan Tuhan. Yang Anda pahami, manusia bangkit, rohnya saja, tidak ada kawin-mawin. Di sana hanya menari dan memuji. Gimana ceritanya? Di dalam kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan, ya roh hanya bernyanyi dan memuji-muji. Dan itu bukan sehari, sebulan, setahun. Dalam kehidupan kekal. Itu tidak rasional itu. Berarti yang tidak ngerti tentang kerajaan Tuhan, ya mohon maaf saya katakan Anda. Yang dikatakan upah kebahagiaan ketika jasad kita masuk ke dalam jannah, maka jasad kita memperoleh hal-hal yang kemudian menjadi boleh kita lakukan. Pada saat kita di atas muka bumi itu tidak boleh. Bisa kita mendapatkan pada saat di muka bumi kita tidak bisa mendapatkan. Di surga, saking kebahagiaan manusia itu, ya, ketika orang itu ingin makan pisang, baru di dalam hatinya mau makan pisang, pisangnya sudah ada, Pak. Mau makan mangga, baru dalam benaknya mau makan mangganya langsung seketika ada. Mau makan jambu monyet, baru jambu monyetnya sudah ada duluan. Itulah nikmatnya surga. Berbeda dengan tempat surga Anda. Cuma mutar-mutar, menari, memuji. Gimana itu dalam kehidupan? Haleluya, 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 haleluya. Itu Anda lakukan, jangan dalam kehidupan kekal. Ya, seminggu aja.
Anda tidak melakukan apa-apa. Dalam rumah, haleluya, 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 haleluya. Itu bukan kenikmatan, itu bukan kebahagiaan. Itu penyiksaan. Bukankah Tuhan itu maha kasih, maha sayang? Kalau sayang, ketika Tuhan makhluknya, ketaatannya di dalam kehidupan di dunia ini, menjalankan syariat aturan mainnya, itu akan diupah kelak. Laksana orang di kantoran, ya kan? Orang di kantoran yang rajin bekerja, yang ulet, yang bisa menjadi panutan dalam perusahaan, itu akan dikasih ya bonus, dikasih prestasi tinggi oleh pimpinan. Tapi yang malas, tidak disiplin, ugal-ugalan, semuanya saja ke kantor saja mandi kagak, ke kantor sikat gigi tidak. Kayak mana mau naik jabatannya, kayak mana mau dikasih kenikmatan, kebahagiaan dalam proses kerjanya. Bahkan digaji ketika dia nikmati gajinya pun itu tidak halal karena tidak kerja dengan baik. Nah, Tuhan memberikan buku panduan berupa Al-Quran, berupa Torah, berupa kitab suci. Siapa yang menjalankan hukum yang ada di dalam kitab itu, dia akan diupah dengan kebaikan. Tapi siapa yang melanggar, dia akan dihukum. Tapi yang aneh kemudian adalah aturannya supaya tidak dilanggar, dihapuskan. Jadi rambu-rambu lalu lintas dicabut semua supaya tidak ditangkap oleh polisi. Salah. Harusnya rambu-rambu lalu lintas itu dirawat supaya orang begitu berlalu lintas, begitu lampu hijau baru jalan, hati-hati, kuning, merah berhenti. Dan itu kita ajarkan kepada generasi berikutnya. Anak-anakku, lampu merah berhentian, Dok. Bukan malah lampu merahnya itu dihapuskan supaya orang nerobos saja, nggak ada lagi yang atur. Bukan begitu. Nah, itulah yang saya katakan ya. Kenapa ketika Anda mengatakan tema apa yang kita bahas, saya ingin membahas 1 Timotius 2 nomor 5. Yesus adalah penyampai pesan Tuhan ya, kepada manusia. Itu yang ingin saya bahas. Nah, apa pesan Yesus ketika dia datang kepada manusia? Menghilangkan hukum Taurat kah? Menghilangkan hukum-hukum Tuhan kah? Atau justru mengatakan akan datang hukum yang lebih sempurna ketika aku terangkat ke langit, Roh Kudus akan datang mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan juga pengisapan dunia akan dosa. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Mantap ya paparannya ya. Oh iya dong. Oh iya mantap ya, Profesor ya. Bukan juga sih, tapi S5. Ini narasumber Kristen ini kapan masuknya ini Bang Andi? Yang serius ini. Oke, saya lanjutkan dulu ya sebelum narasumber Kristen yang lain datang ya. Ada nanti Pak Antoni, udah masuk kayaknya tuh. Rudi Yohanes suruh masuk. Saya paparkan dulu ya. Iya, iya. Iya. Jadi saya harus mengulangi kembali apa yang sudah saya ucapkan tadi ataupun dalil yang sudah saya bacakan tadi. Yesus sudah sangat menegaskan atau bernubuat. Lukas 8 ayat 10 ya. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepadamu ini siapa? Kepadamu ini sudah pasti kepada orang yang beriman kepada ajaran Yesus. Tidak kepada orang luar. Orang yang di luar yang tidak mengimani ajaran Yesus, mereka tidak akan diberi pengetahuan tentang kerajaan Allah. No. Betul, setuju saya itu. Jangan dipotong dong Bang. Bang ya. Supaya kasih semangat gitu loh. Oh ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Untuk apa sih diberitakan dalam perumpamaan? Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka itu tidak mengerti. Pokoknya itu aja apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu berkaitan dengan Yohanes 14 tadi ya. Jadi Yohanes 14 itu bunyinya begini, 14:26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau ini Roh Kudus ini kalau dinubuatkan untuk Muhammad, pertanyaan saya, apakah Muhammad itu dia itu hanya roh saja atau mempunyai fisik? Sebab di sini kita harus melihat kriteria ya, kriteria Muhammad seperti apa. Ternyata Muhammad mempunyai fisik, dia bukan hanya roh saja tetapi mempunyai fisik.
Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh Yesus begini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apakah Muhammad pernah menjadi murid Yesus? Yang pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus adalah murid-murid Yesus. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Maka ketika Yesus terangkat di surga, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kalian seperti yatim piatu. Tetapi aku akan mengutus Roh Penghibur kepada kalian supaya dia mengingatkan kalian, supaya apa yang pernah aku katakan kepada kalian itu diingat kembali. Wah, dengar nggak suaraku dari tadi itu, Bang? Gimana? Dengar. Dengar tapi jauh tadi kan? Enggak, bagus. Bagus ya. Iya, jadi yang dimaksud Roh Kudus ini bukan Muhammad. Yang dimaksud Roh Kudus ini adalah Roh Allah diutus Bapa dalam nama Yesus supaya mengingatkan kembali kepada murid-murid Yesus apa yang pernah Yesus ajarkan kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan kepada mereka? Ya, Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh. Supaya mereka tidak lupa ketika mereka melakukan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa Goim. Dan terbukti di Kisah Para Rasul mereka memberitakan Allah itu adalah roh. Kenapa mereka memberitakan Allah itu adalah roh? Iya, karena Yesus sudah mengutus Roh Kudus supaya mengingatkan mereka kembali. Seperti apa yang Yesus pernah seperti apa yang Yesus pernah ajarkan kepada mereka. Jadi yang harus dipahami dulu, bahwasan Roh Kudus itu bukan kepada Muhammad. Harus dipahami ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya mau menjelaskan rahasia-rahasia Allah. Itu hanya diberikan kepada orang Kristen dan Yahudi, tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Apa saja rahasianya? Ya, rahasia Allah itu pertama, Allah itu mempunyai konsep. Konsep itu apa? Rancangan. Rancangan kemana? Ya, ke depannya. Jadi Allah itu sudah mempunyai rencana dan konsep. Rencana dan rancangan. Rancangan pertama apa? Konsep pertama apa? Konsep pertama itu adalah ketika sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah mempunyai konsep keselamatan. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mempunyai konsep, Pak. Kenapa dia harus mempunyai konsep? Iya, karena manusia ini diciptakan mempunyai kehendak sendiri. Adam itu diciptakan mempunyai kehendak sendiri dan Hawa. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak sendiri, maka berpotensi untuk melawan Tuhan. Maka sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mempunyai konsep untuk keselamatan kepada anak cucu Adam nanti. Dan terbukti, ketika manusia diciptakan, manusia menggunakan kehendak bebasnya. Dan akhirnya dia melawan Tuhan karena dia menggunakan kehendak bebasnya. Dilarang tidak boleh makan buah, dia makan. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan terbukti anak cucu Adam jatuh dalam dosa. Maka konsep Tuhan rancang itu sebelum manusia diciptakan. Nah, maka itu Tuhan mempunyai cara bagaimana melumpuhkan anak cucu Adam ini supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Cara yang pertama Tuhan gunakan adalah dia mengutus para nabinya untuk membimbing anak cucu Adam. Dan terbukti anak cucu Adam berdosa, Tuhan mengirim nabi-nabinya, ternyata manusia itu bebal, anak cucu Adam ini bebal. Di zaman Nuh, saking murkanya Tuhan terhadap anak cucu Adam, Tuhan menenggelamkan bumi. Setelah Tuhan menenggelamkan bumi, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya, bahwasan Tuhan tidak akan mau lagi menenggelamkan bumi. Dengan berharapan bahwasan anak cucu Adam ini tidak melakukan lagi dosa. Tetapi pada kenyataan tidak. Anak cucu Adam masih bebal. Mereka terus melakukan dosa. Sampai ke zaman Abraham, sampai ke zaman Musa ataupun nabi-nabi yang berasal dari Israel. Mereka terus melakukan dosa, mereka bebal. Nah,
ketika manusia terus melakukan dosa, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Sedangkan Tuhan sangat membenci dosa. Dia tidak mengingini umatnya itu berdosa, tetapi dia sangat membenci dosa. Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada umatnya ketika manusia terus berjatuhan dalam dosa? Apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan menenggelamkan bumi lagi? Tidak mungkin, karena dia sudah berjanji kepada Nuh dan anak-anaknya bahwa dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Apakah dia akan membiarkan anak cucu Adam berdosa terus, sedangkan dia membenci dosa? Nah, cara apa yang akan Tuhan gunakan ini? Apakah dia membiarkan saja? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin dia membiarkan anak cucu Adam ini berdosa, sedangkan dia benci dengan dosa. Cara apa yang akan Tuhan gunakan? Cara satu-satunya, Tuhan harus menggunakan konsep keselamatan, yaitu menjadi manusia untuk menyelamatkan anak cucu Adam. Supaya apa dia menjadi manusia? Supaya dia berkomunikasi dengan ciptaan ini secara intens. Supaya dia menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia. Bahwasan apa yang kalian sembah selama ini kepada dewa Baal ataupun Nebo itu tidak benar. Tetapi aku adalah Tuhan yang benar. Lihat aku berjalan di atas laut. Lihat aku hidupkan orang mati. Lihat, aku bisa memvonis orang ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Tidak perlu, karena aku Tuhan, aku bisa memvonis orang ini masuk surga walaupun dia berdosa. Tetapi di sini aku menggunakan hak ketuhananku. Dan terbukti di Lukas 23:43, Yesus memvonis orang di sampingnya tersebut, hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Manusia mana yang berani memvonis manusia masuk surga? Nabi mana yang berani memvonis orang masuk surga? Yang bisa memvonis atau mengambil keputusan manusia masuk surga atau neraka hanya Tuhan itu sendiri. Tapi di sini luar biasa. Yesus tidak melalui proses peradilan akhirat, tetapi langsung memvonis orang ini masuk surga. Hari ini engkau akan bersamaku ke dalam taman Firdaus. Nah, jadi melihat ketuhanan Yesus itu jangan melihat dari satu sudut pandang saja. Jangan hanya ketika Yesus mengatakan, oh aku ini adalah utusan Allah, aku ini rasul Allah. Hanya satu ayat itu, saudara-saudara, ini menjadikan Yesus itu sebagai nabi murni. Tidak, tetapi bagi kami orang Kristen, kami melihat ketuhanan Yesus bukan dari satu sudut pandang saja, tetapi seluruh sudut pandang. Alkitab 100% kami terima. Kami tidak pernah menolak satu ayat pun, tetapi seluruh ayat-ayat kami terima. Tetapi saudara-saudara Muslim, untuk menyangkal ketuhanan Yesus, mereka hanya menggunakan ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu adalah nabi. Jadi mereka hanya menggunakan satu sudut pandang. Tetapi kita menggunakan seluruh sudut pandang. Berbeda jauh, Pak. Maka Yesus mengatakan, rahasia kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada kita. Bukan kepada mereka. Mereka tidak tahu. Apa alasan mereka tidak tahu? Ya buktinya hakikat Allah saja mereka tidak tahu. Bagaimana? Keberadaan Allah di mana? Oh, Allah kami berada di mana-mana. Kan bingung ini. Ditanya siapa namanya? Oh, nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian ini menyembah kepada sebuah nama. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus bahwasan rahasia kerajaan Allah hanya diberikan kepada kalian tetapi tidak kepada bangsa luar. Lanjutkan Bang Juma, semoga malam ini Anda langsung bertobat ya. Silakan. Iya. Jadi saya setiap saat bertobat. Jadi gini, terkait dengan kerajaan Allah ya, atau kehidupan setelah hidup dari kehidupan kita yang saat sekarang, bahwa ketika saudara mengatakan Yesus berkata orang di luar daripada pengajarannya itu tidak tahu, ya ini kita harus mendudukkan dulu posisi Yesus di sini dan juga posisi Kristen. Yesus itu datang kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu bukan Kristen. Kristen itu muncul nanti setelah ada pengajaran-pengajaran yang dipadukan antara ajaran Romawi dan juga ajaran Taurat. Barulah kemudian Kristen itu ada. Tapi pada saat Yesus mengajarkan dirinya di tengah-tengah Bani Israel, di situ belum ada Kristen. Dalam arti kata, golongan manusia yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau diartikan bahwa Kristen Nazaret ya adalah mereka yang mengakui Yesus sebagai utusan saja, sebagai manusia 100% tak ada embel-embel Tuhan, maka ya pada masa itu Yesus sudah memiliki pengikut. Nah,
terkait dengan apa yang saudara katakan bahwa Roh Kudus. Umat Islam itu memahami ya terkait dengan apa yang kita bahas Yohanes 14 nomor 26-27. Bahwa yang dimaksud Roh Kudus itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada seorang penolong. Jadi Roh Kudus yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Nah, kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, yunazzilul malaikata birruh min amri ala may yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan dia berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Jadi kami tidak menyembah nama, tapi menyembah esensi yang senantiasa mengutus malaikat untuk datang kepada para nabi, agar para nabi mengajarkan kepada kaumnya agar menyembahnya kepada Allah. Bukan menyembah kepada sang nabi, tapi menyembah kepada esensi yang maha kuasa, lagi maha tinggi. Ya. Yunazzilul malaika. Ketika Allah itu menghendaki, maka Allah hanya memerintahkan malaikat untuk datang membawa wahyu, membawa perintah kepada nabi untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu yang ada di dalam pola Islam dalam penerimaan wahyu. Oleh karena itulah kemudian roh yang dibangun kemudian di dalam penyampaian para nabi itu, ya, ketika dikatakan roh penolong, roh penghibur, roh kudus, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah roh kekuatan dari Allah yang diwahyukan melalui perantaraan roh kudus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa inna latahdi ila siratin mustaqim. Jadi diterangkan dalam Al-Quran, demikianlah kami berikan Al-Quran kepadamu Muhammad berupa roh, berupa kekuatan, spirit, ya, pedoman, sebagai petunjuk. Di mana Al-Quran itu adalah cahaya. Dengan Al-Quran itu kemudian kamu Muhammad SAW mampu memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, inilah fungsi Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu membimbing manusia melalui perantaraan Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian melalui Al-Quran. Ketika orang-orang Islam ini, ya, mentaati perintah yang ada di dalam Al-Quran, berarti sama halnya dia mengikuti perintah Allah. Karena Al-Quran itu adalah roh. Al-Quran itu adalah kekuatan. Al-Quran itu adalah hidup. Nah, ini yang perlu saudara pahami lebih jauh. Nah, ketika diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa akan datang kepada setelah Nabi Isa alaihissalam, datangnya sosok Nabi, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak seketika menerima wahyu tanpa perantara. Dia menerima wahyu dari Roh Kudus yang diterima dari Allah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa Roh Kudus ini akan mengajarkan engkau, seperti akan mengingatkan akan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Nah sekarang gini, poin demi poin di dalam pengajaran Kristen, Tuhan menjadi Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Satu, Firman telah menjadi manusia. Dua, Tuhan mengambil rupa manusia dan menjadi kosong, merendahkan dirinya, mengambil kesetaraan dengan manusia. 4. Tuhan
Pencipta langit dan bumi mati, dibunuh oleh manusia. 5. Kristen adalah pengikut Yesus. Mereka yang kemudian tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu. 6. Tuhan ada 3 pribadi, 1 hakikat. 7. Dan banyak komponen-komponen lain. Dari ke-7 poin yang saya sebutkan tadi, sama sekali tidak ada data di mana itu adalah pernyataan Yesus yang diulangi kembali oleh penulis-penulis kitab saudara. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Ucapan-ucapan Yesus yang terekam di dalam kitab Anda itu kembali terekam di dalam Al-Quran. Misalnya, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah. Ini terekam berulang ke dalam Al-Quran. Oleh karena itulah diterangkan bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan mengingatkan akan perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, mungkin Anda akan mengatakan, loh, sejak kapan orang Yahudi yang hidup zaman abad pertama itu kembali hidup di abad ke-6 bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini Anda harus mengerti tentang nubuat. Nubuat itu adalah ramalan. Ketika dikatakan bahwa aku minta kepada Bapa, Bapa akan mengutus seorang Roh Kudus, ya, dan Dia akan mengingatkan akan perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Mau di sini bukan hanya mengikat satu orang, satu kaum, tapi kepada semua Bani Israel, termasuk Anda orang Kristen. Anda termasuk di dalamnya yang menerima pengajaran itu harusnya sadar gitu loh. Yesus pernah berkata begini, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami mengenal apa yang kami sembah, kalian mengenal apa yang kalian tidak. Kalian menyembah apa yang tidak kalian sembah. Itu diulang kemana? Di mana di dalam perjanjian baru yang kemudian menorehkan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, Yesus itu menyembah hanya kepada Allah. Ternyata tidak ada, berarti tidak ada pengulangan pernyataan-pernyataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan ketika Dia mengajarkan Injil kepada penulis kitab kanonik. Tidak ada terulang yang kedua kali. Tapi ketika kita masuk ke dalam Al-Quran, di situ ada tertuang. Ani'abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku ini hanya utusan Allah kepada Bani Israel. Terulang kembali di dalam Al-Quran, mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Hidup kekal itu adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengakui diriku sebagai utusan kepada Bani Israel. Jadi perkataan-perkataan Roh Kudus itu terulang di dalam Al-Quran, bukan terulang di dalam ajaran Paulus. Kalau Paulus jelas bertentangan malah. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, aku akan mati terkutuk. Jadi, apa yang ditorehkan kemudian intisari ajaran Kristen, itu tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Yesus. Dia tidak pernah menyetarakan dirinya dengan yang mengutusnya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya satu-satunya Tuhan yang benar. Dia tidak pernah mengatakan dia datang atas kehendaknya sendiri. Dia tidak pernah mengatakan aku berkuasa atas segala sesuatu. Akulah pencipta langit. Enggak pernah dia katakan itu. Tapi seketika kemudian teman-teman Kristen menyetarakan manusia Yesus itu dengan Sang Tuhan. Nah, inilah yang perlu disadari di ajang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ini saya mengajak, ayo, jangan fanatik beragama, ya, tinggalkan doktrin dan dogma, dudukkan perkara yang benar di dalam kitab kita masing-masing dengan konstruksi akal yang menjadi sandaran untuk menilai itu, bukan iman. Kenapa? Ketika Anda ditanyai, saya ditanyai di pintu neraka dan pintu surga, maju membebas ke depan, saya malaikat, kamu Kristen ya? Yes. Weh, hebat kali kau. Di dunia kau usiamu berapa tahun? Ya, 170 malaikat. Selama itu kau menyembah siapa? Menyembah Yesus. Siapa yang perintahkan kau menyembah Yesus? Wah, kau nggak ada yang perintahkan kau menyembah Yesus. Sana kau. Wah, ditampar. Tuak, gedebuk, terlempar ke neraka. Suma dipanggil ke depan. Suma, ya malaikat, maju sini ke dia. Kamu yang memerintahkan menyembah kepada Allah siapa?
Ya ada kok. Semua nabi memerintahkan itu. Musa, Abraham, Daud, Salomo, Yesus, Rasulullah SAW. Dia menyembahnya kepada Allah. Kok bisa? Lah ya kan dikatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, pencipta langit dan bumi. Oh jadi itu alasannya. Yes, dan saya mencontohi nabi-nabi, mereka beribadah sujud, mereka bersunat, mereka nggak makan babi. Bagian-bagian itu ya ada dalam kehidupan keberagamaan saya. Dan saya hanya menyembah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, yang kami kenal sebagai esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Oh kalau begitu pantas aja kamu ganteng, Bang Suma. Ya silakan ku antar ke surga. Gitu Bang, logika sederhananya kayak gitu. Jadi kita lihat ending daripada pengajaran agama kita, apakah itu terstruktur dengan baik di dalamnya, atau ini hanya akal-akalan yang dilandasi dengan dogma dan doktrin, di mana muatannya kemudian semakin banyak jemaat, semakin banyak pundi-pundi. Semakin berkurang jemaat, semakin kosong dompet. Nah, kalau Islam tidak nganut kayak begitu di Islam. Nggak ada yang dianut kayak begitu. Jadi murni betul-betul ya karena pengajaran dan apa yang menjadi instrumen di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya kira begitu sementara, Pak Prof. Meme Bos. Silakan. Oh, berarti untuk sementara aja ya? Iya, kan nanti disambung lagi. Ya, Meski jujur saya katakan saya sambil tiduran ini. Iya, saya baring juga nih Bang. Cuma saya lagi baring-baringin sambil nonton TV soalnya. Iya, saya ngantuk kali. Tapi nggak apa-apa. Silakan lanjut. Semangat. Ya. Jangan lupa makan pisang. Saya sanggah dulu sedikit ya, kata Bang Juma. Yesus tidak pernah mengatakan Dia menciptakan alam semesta. Ya, secara gamblang memang tidak. Tetapi yang harus dipahami dulu, Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Saya ulangi lagi ya, ini kata-katanya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Padamu sendiri, ulang ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah mempunyai kemuliaan sebelum dunia ada. Siapakah yang mempunyai kemuliaan sebelum dunia ada? Ya Tuhan dong, tidak mungkin yang lain. Yang menciptakan siapa? Ya sudah pasti Yesus. Kemuliaannya itu sebelum dunia ada. Sedangkan yang menciptakan dunia adalah Tuhan. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Nah ini harus dipahami dulu. Kemuliaan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, Pak. Lalu Yesus berkata di Yohanes 8:42, aku telah keluar dari Allah. Keluar dari Allah itu sudah pasti firman Allah. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia segala sesuatu tidak dijadikan. Siapa? Ya Sang Firman yang mempunyai kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa? Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau memaparkan bahwasan Tuhan yang kami iman ini Tuhan yang maha solusi. Maka terkonfirmasi di dalam Yeremia 29 ayat 11, bunyi ayatnya begini ya. Bang Juma sambil tiduran boleh kok, baring-baring aja dulu. Iya. Nanti kalau udah siap saya masih mendengar ya? Iya. Jadi Tuhan yang kami imani ini berbeda dengan Tuhan yang saudara-saudaraku dari RT 6 ini imani ya, berbeda ya. Tuhan mereka ini tidak maha solusi, tetapi Tuhan yang kami imani ini adalah maha solusi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ini mempunyai maha solusi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia melakukan pembunuhan, ketika manusia melakukan caci maki. Maka Tuhan mempunyai rancangan ataupun solusinya harus menyelamatkan mereka dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan ini punya rancangan sangat luar biasa ya, solusinya sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah Tuhan yang Bang Jul iman ini punya solusi enggak?
Saya katakan mungkin solusi Tuhan yang Bang Jul imani terbatas. Terbatasnya di mana? Ya kita lihat. Contoh, ketika Tuhan yang saya imani, dia menciptakan, sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah mempunyai konsep keselamatan. Artinya solusi-solusi akan digunakan dia dalam konteks untuk melakukan karya keselamatan kepada anak cucu Adam tersebut. Contoh, ketika anak cucu Adam mereka melakukan dosa, maka solusi pertama Tuhan gunakan apa? Ya, dia mengutus dulu malaikatnya datang. Nah, ketika malaikatnya datang berbicara kepada nabi-nabinya, lalu nabi-nabinya menyampaikan berita kepada kepada seluruh umat manusia, tetapi pada kenyataan manusia masih bebal, Tuhan menggunakan solusi yang kedua. Dengan caranya sendiri datang ke dunia berbicara kepada Musa ataupun nabi-nabi yang lain. Tetapi ketika Tuhan sudah datang sendiri ke dunia dalam berupa awan ataupun api, jadi Tuhan ini maha solusi ya, berbeda. Saya pun tidak tahu Tuhan yang Bang Jul imani solusinya ada atau tidak. Jadi Tuhan kami solusinya begini Bang Jul ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia bisa menggunakan media api ataupun awan datang ke dunia untuk berbicara langsung dengan Musa ataupun nabi-nabi yang lain. Inilah solusinya. Tetapi ketika dia sudah menggunakan media awan ataupun api datang berbicara langsung dengan Musa, tetapi manusia masih bebal, maka Tuhan menggunakan solusi alternatif. Nah, solusi alternatif ini jalan satu-satunya harus menjadi manusia. Kalau dia tidak mau menjadi manusia, maka manusia akan terus jatuh dalam dosa. Sedangkan Tuhan sangat membenci dosa. Tidak mungkin dia membiarkan. Kalau dia membiarkan manusia jatuh dalam dosa, artinya Tuhan ini tidak mencintai ciptaannya. Mustahil Tuhan tidak mencintai ciptaannya. Aku batuk, manusia jatuh dalam dosa. Iya, aku juga mau batuk ini, Bang. Aku tadi udah minum konidin, tetapi tapi belum begitu ini ya, belum bekerja obatnya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi Tuhan yang kami imani Tuhan yang maha solusi. Ketika dia datang ke dunia mengambil rupaan awan ataupun api, berbicara kepada Musa untuk membimbing umat-umatnya, tetapi manusia masih bebal, maka solusi alternatif dia gunakan yaitu jadi manusia. Karena itu hanya solusi yang menjadi manusia itu adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dia sudah berjanji kepada Nuh, dia tidak akan menenggelamkan bumi. Tetapi manusia terus jatuh dalam dosa. Apa dong solusinya? Apakah dia membiarkan saja? Kan nggak mungkin. Tuhan benci dosa. Nah, solusi apa kira-kira? Nah, solusi satu-satunya adalah dia menjadi manusia. Dia diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang dia lakukannya? Kemuliaan yang dia lakukan. Lihat loh aku jalan di atas air nih. Siapa yang bisa? Lihat loh aku menghidupkan orang mati. Lihat loh aku bisa memvonis orang masuk surga. Siapa yang bisa memvonis orang masuk surga, Pak? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memvonis manusia masuk surga. Kecuali Tuhan itu sendiri. Yang lebih gilanya lagi yang dilakukan oleh Yesus tanpa melalui proses peradilan akhirat. Nah, ini gila ini. Tanpa melalui proses peradilan akhirat, tetapi dia bisa mempunyai orang masuk surga. Kalau bukan Tuhan siapa? Nabi yang mana yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Maka saya katakan hanya Yesus Tuhan dan juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Yesus. Tuhan-Tuhan lain tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan akulah juru selamat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku jikalau tidak melalui aku. Maka percayalah dengan perkataan-perkataanku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesusnya apanya? Ya perintahnya. Perintahnya apa yang diperintahkannya? Ya Matius 28, 19, 20. Berikanlah dirimu dibaptis supaya kamu diselamatkan. Itulah perintahnya. Markus 15, 16.
Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Maka kami memberikan diri kami untuk dibaptis. Tetapi orang yang di luar daripada Kristen, mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Jikalau mereka tidak mau memberi diri mereka dibaptis, konsekuensinya adalah hukuman. Hukuman itu di mana? Ya neraka. Berbeda dengan kami. Kami dijamin oleh Yesus ketika kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka jaminan Yesus itu apa? Wah, jaminan Yesus sangat luar biasa, Pak. Ketika kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, memberikan diri kami untuk dibaptis. Apa jaminannya? Yohanes 11:25. Apa kata Yesus di situ? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah dengan perkataanku. Apa perkataanku? Baptislah dirimu. Supaya jamin keselamatan ini kamu akan mendapatkan. Tetapi bagi mereka yang menolak untuk dibaptis, mereka akan dihukum. Di mana tempat? Neraka. Luar biasa, Pak. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bang Juma, apakah Tuhan Bang Juma ini mempunyai solusi? Saya katakan tidak. Tuhan Bang Juma itu solusinya terbatas. Pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Bang Juma? Dia mengutus nabinya. Ketika nabi-nabinya membimbing manusia, tetapi ketika manusia masih bebal, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pasti dia akan membiarkan saja. Ya sudah, intinya saya sudah mengutus nabi, jikalau kalian tidak mau mengikutinya, ya sudah, itu urusan kalian. Berarti Tuhan yang Bang Juma imani ini mempunyai solusi terbatas. Tetapi Tuhan kami berbeda. Tuhan kami adalah maha solusi. Karena dia sangat mencintai ciptaannya, tidak mungkin dia membiarkan ciptaan ini. Berbeda, Tuhan kami itu maha solusi, Tuhan Bang Juma tidak maha solusi. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Bang Juma, karena solusinya tidak ada, karena Tuhan sudah menurunkan nabinya untuk memperingati manusia, tetapi manusia masih bebal, maka orang tersebut mendapatkan apa? Imbalannya surat Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan sudah ditetapkan. Dan ketika sudah berada di neraka, apa yang dilakukan? Al-Bukhari 21 akan dibakar dan akan menjadi gosong. Bunyi ayatnya begini. Al-Bukhari 21. Dari Nabi, ahlu surga telah masuk ke surga. Ini siapa? Jangan potong dong. Iya, Al-Bukhari kok opo? Al-Bukhari ngawur. Ini Bang Juma gimana nih Bang Juma ini? Ini udah mulai ikut campur Kartu kuning. Kartu kuning lah itu. Al-Bukhari. Ya udah lanjut. Udah kasih kartu kuning itu, kartu kuning. Perutku sakit sampai. Ya lanjut. Ya, saya lanjut ya. Jadi solusi Tuhan yang Bang masih lama enggak? Nanti saya tidur betulan ini. Ya sedikit lagi Bang. Paling ya 2 menit lah. Ya. Oke. Jadi Tuhan yang Bang Juma imanin ini solusinya itu terbatas, tidak seperti Tuhan kami maha solusi. Kenapa saya katakan solusi terbatas? Iya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutus nabinya. Tetapi jika manusia masih bebal, ya sudah biarkan aja. Intinya saya sudah mengutus nabi. Mau ikut, enggak. Berbeda. Maka ketika Tuhan sudah mengutus nabi, tetapi manusia tidak mau mengikutinya, maka konsekuensinya apa? Surat Maryam 71, mereka akan mendatangi neraka. Lalu Al-Bukhari 21 menjelaskan begini. Ini bukan bicara tentang orang yang beriman, tetapi seluruh ya, secara universal ya. Jaminan itu masuk neraka. Dari Nabi, ahlu surga telah masuk surga dan ahlu neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong. Di surat Maryam 71 dikatakan semua manusia itu sudah dipastikan masuk neraka. Lalu di sini direndam di dalam neraka menjadi gosong. Nah ini perbedaan. Tuhan kami maha solusi, tetapi Tuhannya Bang Juma tidak maha solusi. Lanjutkan sampai pagi. Oke, baik. Makasih banyak atas paparan saudara ya. Sangat menarik apa yang kemudian sudah paparkan ini. Saking menariknya ada yang kena kartu kuning tadi ya. Kartu kuning. Iya. Jadi gini. Di awal saudara Meme Bos mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena
dia memiliki kemuliaan di kehadirat Allah. Saya katakan kepada saudara, Anda terlalu buru-buru karena kebanyakan ejakulasi dini terhadap iman. 2 Petrus 1 nomor 17, kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan bagaimana Yesus menerima kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada Yesus suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus itu menerima kemuliaan dari Allah. Filipi 4 nomor 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, yang menarik di sini adalah Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 22 menerangkan, dan aku akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lagi-lagi Yesus mengaku kemuliaannya diberikan dari Tuhan. Nomor 24 dari Yohanes 17, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang engkau berikan kepada aku. Sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti nyata dalil demi dalil kemuliaan Yesus itu hanya pemberian. Itu terbantah ya. Nah, ketika saudara lagi-lagi mengatakan bahwa di Islam itu tidak ada jaminan, tidak ada solusi. Ya, jadi gini, saudara Meme Bos. Saya katakan kepada saudara, umat Islam itu solusinya, perangkatnya untuk kemudian menghindar dari neraka jelas. Untuk masuk ke dalam surga jelas. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu, kami memiliki petunjuk, yaitu Al-Quran sebagai panduan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa mereka yang bertakwa itu? Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah, salat, ketundukan, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan juga percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah kepada kami? Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kami itu adalah orang yang beruntung. Yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, adalah orang-orang yang beruntung. Nah, apa indikasi beruntung itu? Al-Quran menerangkan begini. Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, mengajarkan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, apa kemudian upah dari pahala yang besar ini? Allah menerangkan di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Jadi jelas, dan orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu pasti benar. Ini adalah solusi yang tidak diragukan. Jadi kami memiliki solusi. Solusi kami itu adalah Al-Quran. Berbicara mengenai politik, Al-Quran. Berbicara mengenai ekonomi, Al-Quran. Berbicara mengenai utang piutang, Al-Quran. Berbicara mengenai
militer, Al-Quran. Berbicara mengenai apapun, solusinya ada Al-Quran. Mau masuk surga, solusinya di Al-Quran. Menghindar dari neraka, solusinya di Al-Quran. Justru Al-Quran itu komplit ajarannya. Solusinya luar biasa. Nah, ketika Anda mengatakan dalam surah Maryam diterangkan bahwa semua orang Islam akan dimasukkan ke... Nah, begitu cara belajarnya. Yang dimaksud di ayat 71 itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu diterangkan di ayat 72. Itu satu. Ini udah sering saya urai. Nah, lalu kemudian yang Anda harus waspadai ada dua. Pernyataan-pernyataan yang harus Anda waspadai ada dua di dalam kitab Anda. Yang pertama adalah Markus 9 nomor 49. Apa yang diterangkan di sana? Karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Itu satu. Satu. Yang kedua, ini lebih penting. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apasnya kemudian Yesus mengatakan adalah bahwa ya kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku. Nah ini, berat. Yang satu dikatakan semua manusia akan digarami dengan api, karena itu bercerita apa? Markus 9 itu bercerita tentang neraka, maka api yang dimaksud sini adalah api neraka. Yang kedua, Yesus mengusir orang yang menyebut dirinya Tuhan, menganggapnya pembuat kejahatan. Jadi mau ke surga mana kalau Yesus yang mengusir? Mau ke mana rupanya? Nanti Anda ke sana, ke neraka kagak, ke surga kagak, Anda camping di sana nanti di padang mahsyar. Itu susah itu. Nah, kemudian poin terakhir, ketika Anda mengatakan umat Islam itu tidak dibaptis. Yang dibaptis itu, yang selamat itu adalah yang dibaptis. Nah, ini lagi-lagi minimal 2 poin yang ingin saya sampaikan tentang baptis. Yang pertama, ajaran baptis itu poinnya adalah ajaran yang dibawa oleh Yahya Pembaptis. Layaknya Torah dibawa oleh Musa. Baptis dibawa oleh Yahya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah Yesus sama sekali tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Baik manusia, ayam, kucing, domba, keledai, atau apapun itu, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Bahkan Paulus cuma membaptis 1-2 orang saja. Timotius saja yang dia baptis. Yesus Paulus tidak pernah membaptis siapa-siapa. Nah, lalu kemudian kalau yang dikatakan pembaptisan ini adalah mengakui Allah adalah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan, mengakui Roh Kudus adalah pembawa wahyu utusan Tuhan, kemudian mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ya umat Islam itu setiap saat dibaptis dengan itu. Mereka wudhu. Konsep wudhunya adalah prosesi kaidah ibadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, di mana muatan imannya adalah Yesus sebagai utusan Tuhan, Roh Kudus penyampai firman. Jadi umat Islam itu dibaptis setiap saat minimal 5 kali sehari. Mereka dibaptis dalam nama apa? Nama Allah, nama para nabi, nama malaikat, nama kitab, dan semuanya. Dan Anda harus paham bahwa pembaptisan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman Nabi Musa dan semua ajaran nabi-nabi sebelum Kristen, mereka itu membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Bukan kemudian menobatkan dirinya sebagai penyembah-penyembah kepada 3 pribadi Tuhan, tidak. Tetapi mereka ditasbihkan, mereka ditahirkan dengan air, untuk apa? Untuk masuk ke dalam bait suci, untuk sujud menyembah kepada Ilah, pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Kalau di tempat Anda dibaptis, Matius 28 itu, ya banyak justru pakar-pakar Bible yang mengatakan itu adalah ayat tambahan. Data sisipan, dalil yang disisipkan. Beritakan Injil, siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Apesnya, Anda malu-malu untuk menghukum. Kecuali dulu ya, sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini yang terakhir dari saya, bahwa ketika kemudian yang Anda jadikan acuan sebagai pembaptisan adalah bukti kebenaran pengikut Yesus, saya katakan kepada saudara, kami bukan hanya meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Kami mengakui Roh Kudus adalah utusan Tuhan sebagai penyampai firman. Dia mengajarkan segala sesuatunya.
Bahkan kami mengakui dan meyakini kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan kami meyakini akan adanya hari kebangkitan, hari di mana Yesus atau Isa akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia. Kami percaya itu. Kami imani itu. Jadi pembaptisan dalam Islam itu, kalau kita masuk ke dalam definisi baptis, sesungguhnya, ya baptiso yang sebenarnya, itu Islam lebih komplit di dalam mengajarkan itu. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, sudah dibaptis lagi dia. Basmalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Habis itu umat Islam itu bertakbir, bersalawat, menyebutkan nama Nabi, memberkati Abraham dan keluarganya. Subhanallah. Matahari di tengah kepala, dibaptis lagi mereka itu. Asar sore, ya, jam 3 lewat, dibaptis lagi. Maghrib begitu juga. Isya dibaptis lagi. Umat Islam itu selalu dibaptis. Ya, di dalam nama Allah. Selalu mereka itu membasuh diri. Tapi tidak dicebur. Kayak saudara-saudara, meski kita juga ada ceburan itu ketika kita ingin mengkuduskan diri yang kami sebut dengan istilah mandi janabah atau mandi junub. Ya saya kira begitu kawan ya. Jadi kemuliaan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Bukan kemuliaan yang didapatkan dari dirinya. Oke? Bisa dipahami saudara Meme Bos, Pak Prof? Luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, saya bantu. Oke, saya Silakan. lanjutkan ya. Ya. Saya lanjutkan ya. 2 menit. Ya, jadi kemuliaan Yesus diberikan oleh Bapa. Itu saya sudah memaparkan tadi, Yohanes 17 ayat 5 itu sudah sangat jelas. Kemuliaan Yesus itu sebelum dunia ini ada. Nabi-nabi oke lah, kemuliaan itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi Yesus sudah dikatakan di situ kemuliaan dia itu sebelum dunia ini ada. Kalau sudah dikatakan sebelum dunia ini ada, ya sudah pasti Tuhan. Ya siapa lagi? Iya. Saya lanjutkan. Lalu berkaitan dengan pembaptisan. Iya, saya percaya apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Secara saya lanjutkan apa yang dikatakan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Juma, bahwasan secara metode maupun teknis berkaitan dengan pembaptisan itu, memang itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Tapi dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudaranya Yesus. Tetapi yang harus dipahami dulu, perintahnya itu harus kami lakukan. Walaupun secara metode ataupun teknis Yesus tidak pernah memperagakan itu, tetapi perintahnya itu harus kami laksanakan. Apa yang kami laksanakan? Ia memberikan diri kami untuk dibaptis. Jaminan apa? Selamat. Selamat kemana? Ya masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Yang masuk neraka itu adalah konsekuensi ketika orang menolak dirinya dibaptis. Itulah perbedaannya antara kami memberikan diri kami untuk dibaptis, tetapi saudara-saudaraku yang dari Goim ini menolak untuk dibaptis. Beda, Pak. Lalu saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Bang Juma, bahwasaan Al-Quran itu penuh ilmu. Al-Quran itu penuh ilmu menurut sudut pandang teman-teman Muslim ataupun Bang Juma. Tetapi bagi kami tidak. Tidaknya kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu narasi-narasi yang tertulis di dalam Al-Quran itu sudah berubah 180 derajat dengan narasi-narasi yang terkonfirmasi di dalam pemiliknya kita, para nabi. Para nabi menulis Musa salto ke belakang, Muhammad menulis Musa salto ke depan. Musa menulis Musa
jungkir balik ke kiri. Muhammad mengajar Musa jungkir balik ke kanan. Tuhan berfirman kepada Musa bahwasan anak Nuh cuma 3. Narasi yang dibuat Muhammad, anak menjadi 4. Tuhan memerintahkan Muhammad untuk menulis bahwasan Kanaan itu adalah cucu Nuh. Muhammad berubah lagi, menarasikan Kanaan menjadi anaknya Nuh. Maka saya katakan tadi, Musa mengajarkan untuk menjungkir balik ke depan, Muhammad menjungkir balik ke belakang. Musa mengajarkan untuk salto ke samping, Muhammad mengajar untuk salto ke atas. Nah, ajaran Musa ini dengan ajaran-ajaran para nabi ini sama-sama. Mereka salto ke depan. Dan termasuk kedatangan Yesus juga, Yesus ikut salto ke depan. Contoh nih, Musa. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ajarilah pengikut-pengikutmu itu untuk salto ke depan. Di break dulu sebentar. Di mana ada ajaran salto-salto, bro? Ini udah mulai. Aku pikir udah sembuh. Enggak, bro, enggak enak kalau ada urusan salto-salto. Nabi Musa enggak ada ajaran salto loh. Udah mulai nih, Bang Juma, gimana nih Bang Juma? Enggak bagus, mungkin. Bagus didengar. Aku udah biarkan aja dari tadi Bang Juma ngomong, giliran aku dipotong. Kambuh lagi nih, Bang. Bukan masalah kamu enggak enak kalau Nabi Musa salto gitu. Ya udahlah, intinya di sini kan kita memaparkan aja. Yang tenanglah Bang Andi ya. Saya lanjutkan ya. Iya, silakan. Saya lanjutkan. Jadi Musa itu mengajarkan kepada pengikutnya itu salto ke depan. Lalu Yosua bin Nun, Yesaya, Yeskiel, Daud, Salomo, datang Yesus juga ikut-ikutan salto ke depan. Kedatangan Muhammad tahun 700 Masehi, salto ke belakang, Pak. Melawan dia. Maka saya katakan ini kontradiksi dari ajaran para nabi. Maka itu saya mengatakan Muhammad bukan utusan Tuhan. Ini dari sudut pandang secara teologis ya. Jangan salahkan saya, ini dari teologis ya, dari sudut pandang teologis ya. Tetapi secara pribadi saya katakan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi secara teologis, maaf saya harus membantah. Kenapa saya katakan secara teologis ataupun sudut pandang Alkitab ataupun kitabnya para nabi bahwasan Muhammad bukanlah seorang nabi, karena nabi-nabi itu tidak mungkin takut sama setan. Nah, di sini Muhammad takut dengan setan. Yaitu di Sunan An-Nasai 19. Saya bacakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC, beliau membaca doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan." Jadi Muhammad masuk WC itu takut kepada setan perempuan dan laki-laki. Jadi dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak takut dengan setan. Maka saya katakan ya benar, Muhammad mengajarkan salto ke belakang, Musa mengajarkan salto ke depan. Silakan Bang Jul, lanjutkan sampai pagi. Ya, jadi gini, saudara. Itu kan diajarkan di dalam pengajaran Yesus ya, bahwa ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu dalam segala kebenaran. Hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi terkait dengan doa, itu bukan berarti dia takut. Enggak. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menjadi suri teladan, mengajarkan, memberikan teori dan praktek yang kemudian dicontohi oleh umatnya. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian terkait dengan apa yang saudara katakan bahwa pembaptisan atau hal yang Anda katakan salto. Jadi gini, secara logika dunia ini tadinya tidak berpenghuni. Kemudian Allah setelah menciptakan alam semesta, dalam hal ini bumi, alam kita, Tuhan kemudian mengutus manusia bernama Adam alaihissalam. Ketika Adam diutus ke atas muka bumi ini, apakah kemudian aturan Tuhan itu seabrek semua sudah diberikan kepada Adam? Tidak.
Jadi Adam diutus ke atas muka bumi, ya, untuk beranak cucu yang banyak kemudian. Nah, saya kasih tenggang waktu misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, diutus lagi pemimpin baru setelah Adam, yang mengajarkan tentang suatu negara misalnya. Bahwa utusan pemimpin baru ini mengajarkan bahwa di kehidupan berikutnya setelah di bumi, itu ada alam. Alam itu dia punya aturan seperti ini dan seperti ini. Jadi ibarat kata, Adam itu adalah penemu daripada sebuah negara. Setelah 5 tahun masa periodenya, muncul kemudian pemimpin baru. Pemimpin baru ini kemudian memperkenalkan wilayah daripada daerah yang ditunjuk tadi oleh pemimpin pertama, presiden pertama. Setelah masanya berlaku, muncul lagi presiden ketiga. Presiden ketiga ini kemudian menyempurnakan ajaran dari presiden kedua tadi. Nah, setelah masanya habis, muncul lagi presiden berikutnya yang lebih menyempurnakan aturan-aturan mainnya. Setelah kemudian presidennya masanya habis, datang lagi presiden yang lain. Setelah kemudiannya semuanya sudah sempurna, semua sudah komplit, semua ajarannya, ya, itu kemudian ditutup bahwa inilah ajaran yang paling sempurna, inilah ajaran ke semua yang harus ditaati oleh negara ini, gitu loh. Ini yang saya gambarkan analoginya. Jadi tidak mungkin kemudian pada Nabi Musa, zamannya umatnya sudah menjalankan syariat sesempurna syariat Islam. Nggak mungkin. Begitu juga syariat daripada Musa nggak mungkin dijalankan sepenuhnya oleh kaumnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Makanya selisihnya 1.500 sampai 1.900 tahun. Nah, ketika kemudian Yesus itu datang, dia ini tidak menyelesaikan, tidak menuntaskan masa pemerintahannya selama 5 tahun. Karena ada huru-hara. Diangkat dia ke atas, negara ditinggalkan tanpa pemerintahan. Kenapa? Negara tadinya itu hancur dipimpin oleh presiden-presiden yang tidak memiliki kemudian kekuatan untuk menghadapi rakyatnya sendiri yang melakukan pemberontakan. Gitu. Karena kenapa? Bangsanya adalah bangsa tegar tengkuk. Diberikan presiden ditolak, dikasih buku panduan ditolak. Nah, tibalah masa Tuhan itu menurunkan presiden, di mana buku panduan aturannya itu berlaku sampai akhir zaman. Dan itulah Al-Quran. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, Musa saltonya ke sini, dan seterusnya dengan bahasa yang Anda bangun. Ya itu memang karena kapasitas kaumnya masa itu belum bisa. Misalnya, haji. Apa hukum haji itu? Apa rukun-rukunnya? Wajib hukumnya haji itu bagi mereka yang mampu, lahir dan batin. Nah bagaimana kalau pada masa Musa sudah diwajibkan? Atau masa Adam, Abraham sudah diwajibkan haji. Gimana orang-orang yang ada di Indonesia ini mau ke sana? Belum ada kapal laut, belum ada apalagi pesawat, tidak bisa. Jadi Tuhan memberikan hukum itu berkesesuaian dengan kemampuan hambanya. Kayak mana sebuah negara memberikan satu aturan main, sementara dia tahu aturan main itu tidak bisa dijalankan oleh rakyatnya. Contoh misalnya, ketika kemudian ada aturan main yang dilakukan oleh negara kita ini, bahwa gaji dari penghasilan semua penduduk Indonesia setiap bulannya harus disetor ke negara sebesar 90%. Kacau enggak negara kita ini? Kacau, Pak. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, sebagai rakyat tidak bisa menjalankan aturan-aturan yang sesulit itu, serumit itu, nggak bisa. Kalau negara yang didirikan oleh manusia saja mustahil memberikan aturan sulit seperti itu, apalagi Allah yang maha mengetahui tentang makhluknya. Gak mungkin aturan main yang diberikan kepada khatan nabiyyin itu berkesesuaian dengan mereka yang datang hanya sekelompok umat. Gak mungkin. Makanya di dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, Daud dan semua, termasuk kitab yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, tidak ada seruan kepada umat manusia, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Tapi ketika Al-Quran, maka bertaburan ayat yang seruannya kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kondisi manusia sudah memadai untuk melakukan itu.
kedua pencapaian daripada kemaslahatan umat, kemampuan manusia, baik finansial ya maupun secara keilmuan, manusia sudah sanggup untuk melaksanakan syariat agama itu, maka disempurnakanlah syariat itu. Perintahkan haji yang paling berat. Bisa bagi mereka yang mampu ada pesawat. Kalau dulu diperintahkan haji bagi yang mampu, orang kaya raya tapi tidak ada pesawat, tidak ada kapal, mau kayak mana menjalankan syariat itu, hukum-hukum itu. Dengan demikian Tuhan memberatkan hambanya, di mana Tuhan Maha Tahu belum ada pesawat, belum ada kapal laut, tapi sudah dikasih syariat yang berat. Berarti Tuhan itu tidak Maha Tahu. Nah, kalau sekarang Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu, manusia sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, dia sudah mampu terbang secepat kilat. Bayangkan, dari sini ke Tanah Suci hanya 11 jam. Allah bisa melakukan itu, manusia bisa melakukan itu, karena diberi akal oleh Allah. Setting, berjalannya waktu, manusia menciptakan kapal, syariat pun datang. Inilah bukti kebenaran Islam. Andai saja Islam itu datang pada saat diperintahkan haji, harus ke Tanah Suci bagi yang mampu, sementara manusia belum sampai pada titik manusia sudah menemukan kapal laut dan kapal udara, itulah bukti bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan kebenaran ilahi. Nah, bagaimana dengan kitab Anda? Itu artinya bahwa Anda menilai Al-Quran berdasarkan kitab Anda. Sementara coba kita lihat bagaimana kemudian cara pengobatan penyakit panuh di dalam kitab Anda. Kalau ada bintik-bintik di badan, maka pasien akan dikurung 7 hari. Tanpa mandi, tanpa ganti baju. Kalau 7 hari kemudian orang ini setelah dikurung, dibuka kurungannya, masih ditemukan bintik-bintik di badannya, panuh, dikurung lagi 7 hari. Begitu seterusnya. Nah, apesnya di kitab imamat itu, kalau orang ini dikurung, dan kemudian badannya semuanya sudah penuh dengan bintik putih, baru dikatakan orang itu tahir, baru dikatakan orang itu sudah bersih, baru dikatakan orang itu sudah sembuh. Kayak mana sudah sembuh, orang semua badannya sudah penuh dengan panuh, cuman biji matanya aja yang tidak putih, yang hitam itu aja nggak putih, yang lainnya sudah putih semua, dibilang tahir, dibilang sembuh. Apakah hal ini masih bisa dialami sekarang? Masih bisa dipraktekkan sekarang? Tidak bisa. Itu hanya bisa dipraktekkan pada masa itu. Kalau sekarang Anda kurung orang panuan, Anda ditertawakan. Nah, apakah itu firman Tuhan? Bisa jadi firman Tuhan, tapi berlaku pada zamannya. Nggak cocok dilakukan zaman sekarang. Sama seperti dikatakan, singa makan rumput. Apakah singa makan rumput biasa kita lihat? Saya sendiri belum pernah lihat. Tetapi apakah itu bukan firman Tuhan? Bisa jadi itu firman Tuhan. Karena selera singa pada masa itu ya nafsunya terhadap rumput. Baru sekarang berubah. Karena banyak daging. Bisa jadi. Tapi apakah kemudian itu masih berkesuaian? Tidak. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai solusi terakhir dari Allah untuk seluruh umat manusia. Makanya suruhannya, ya ayyuhan nas. Yang merasa manusia harus ngeh dipanggil oleh Al-Quran. Makanya dipakai toa supaya diseru kepada semua manusia. Tak ada alasan nanti. Allah itu maha adil. Diciptakan toa untuk ada Al-Quran. Nanti kalau dihakimi, kemana Anda waktu itu? Kenapa Anda tidak menyembah Allah? Kenapa Anda tidak mempelajari Quran? Oh, kami tidak pernah tahu apa itu Al-Quran. Bohong! Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, arah rumahmu itu, setiap saat diseruhkan kalimat-kalimat Allah. Kenapa kau tidak mendengarkan? Kenapa kau tidak menelaah? Kenapa kau tidak ngeh? Makanya Allah mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yadid. Mereka buta, bisu, dan tuli, sampai mereka tidak mendengarkan itu. Nah, sekarang kalau dibalik ke saya, kenapa kau tidak menyembah Yesus? Saya akan mengatakan, saya siang malam membolak-balikkan kitabnya. Tidak ada perintahnya di dalam. Yang ada adalah perintahnya menyembah kepada dia yang mengutus dia. Makanya aku sembah Allah. Oh ya, Anda selamat. Anda memang cakep, Bang Suma. Tapi kalau giliran Anda yang ditanya, kenapa kau tidak menyembah Allah? Oh, saya tidak pernah mendengarkan. Bohong, itu kupingmu akan ditusuk linggis, tembus kiri kanan. Karena sudah dikasih telinga untuk mendengarkan suruhan-suruhan Al-Quran, tapi nggak mau didengarkan. Nah, saya kira begitu, Saudara Meme Bos, karena ini sudah larut malam dan teman-teman juga saya rasa sudah ngantuk. Di tempat saya ini sudah jam 32:74. Gimana itu? Belum Bang, dari saya terakhir dulu. Oh iya, silakan. Tepuk tangan dulu lah teman-teman. Iya.
Kata prok. Oke, Lanjut. saya lanjutkan ya. Jadi ketika saya mengatakan bahwasan Musa mengajar salto ke belakang, Musa mengajar salto ke depan, lalu Muhammad mengajarkan salto ke belakang, Dokter Husema kepanasan. Dia tidak tahu. Yang saya maksud itu bukan Musa yang ada di dalam Al-Quran. Yang saya maksud itu Musa yang asli, bukan KW. Musa yang benar-benar yang asli yang diimani oleh bangsa Israel dan orang Kristen. Yang kitabnya itu diimani secara turun-temurun. Bukan Musa yang di dalam Al-Quran yang ada tahun 600 Masehi namanya dicatat. Bukan, Pak Dokter. Jadi Pak Dokter jangan menganggap bahwasan saya ketika saya mengatakan Musa itu mengajarkan salto ke depan lalu keturunan dia juga mengajarkan demikian seperti apa yang diajarkan oleh Musa dan secara turun-temurun. Saya tidak mengatakan Musa di Al-Quran. Musa di Al-Quran itu tahun 600 Masehi, Pak Dokter, bukan. Saya mengatakan Musa yang asli, bukan kawin. Nah, saya menyinggung sedikit, katanya Al-Quran itu memang wahyu yang terakhir untuk menggenapi wahyu-wahyu sebelumnya. Ya, saya percaya. Tetapi yang digenapi Injil ataupun Taurat yang bukan Taurat yang diimani oleh para nabi ataupun orang Kristen. Yang digenapi itu adalah Injil Barnabas ataupun Injil Thomas yang mencatat bahwasan Yesus itu sejak bayi sudah bisa ngomong, membuat burung dari tanah liat. Nah, itu yang disempurnakan. Benar Bang Juma, saya setuju. Yang Injil yang dianggap oleh orang Kristen Injil apokrif. Nah, itu yang disempurnakan. Benar, saya setuju tuh Bang. Luar biasa memang apa yang dipaparkan Bang Juma ini, bahwasan memang Al-Quran itu menyempurnakan ajaran sebelumnya, itu memang benar Bang. Saya setuju Bang. Injil yang apokrif itu memang sudah disempurnakan oleh Muhammad. Benar itu Bang, saya setuju. Karena begini, Musa yang asli itu, yang kami imani ataupun orang Yahudi imani itu, mengajarkan tentang Nuh. Itu mempunyai anak 3 orang. Dan selanjutnya itu, Yosua bin Nun juga demikian. Nah, lalu datang Yesaya, Yeskiel, Salomo, Daud, sampai dengan Yesus sendiri juga mengajarkan demikian, bahwasan anak Nuh itu memang 3. Kenapa saya harus mengatakan Muhammad harus mengajar salto ke belakang? Ya karena anak Nuh menjadi 4. Inilah menjadi permasalahannya. Kok bisa anak Nuh menjadi 4? Maka ketika saya mengatakan bahwasan Musa yang kami iman ini mengajarkan salto ke depan lalu Muhammad mengajarkan salto ke belakang, jangan marah. Karena narasinya berubah. Masa seluruh nabi narasinya tidak berubah? Kok kenapa hanya kepada Muhammad seorang diri inilah bisa berubah? Alasannya apa kira-kira? Oh, ternyata alasannya katanya Taurat, Injil dan Zabur itu sudah diubah-ubah. Tetapi di satu sisi mereka lupa ketika mereka menuduh bahwasan Injil, Taurat, dan Zabur itu sudah diubah-ubah. Tetapi Daud berkata begini di Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya kamu jangan berdosa terhadap engkau. Taurat ini sudah disimpan di dalam hatinya para nabi oleh Tuhan, termasuk Daud. Lalu bagaimana mungkin bisa diubah-ubah? Kalau sudah disimpan di dalam hati, itu sudah ikut campur kemahakuasaan Tuhan. Artinya tidak akan pernah terlupakan lagi. Lain hal, Injil yang sudah tertulis ataupun Taurat yang sudah tertulis itu hilang, ya. Tetapi kalau sudah dikatakan simpan dalam hati, itu tidak akan berubah lagi.
Maka ketika tuduhan daripada Al-Quran menyatakan bahwa kita para nabi itu sudah diubah-ubah, saya katakan bagaimana mau diubah? Narasinya sudah disimpan di dalam hati para nabi. Apa yang mau diubah coba saya tanya? Sudah disimpan. Maka saya katakan ini sangat luar biasa ya, malam ini memang dialog saya dengan Bang Juma ini memang tertib sekali. Cuman ada sedikit dari moderator tadi membuat saya langsung tambah semangat ini. Saya lanjutkan ya. Alasannya kenapa dari sudut pandang Alkitab ataupun secara teologis bahwasan Muhammad bukan nabi, tetapi dari sudut pandang saya secara pribadi ataupun personal, saya mengakui bahwasan Muhammad adalah nabi. Tetapi dari sudut pandang Alkitab ataupun teologis, maaf saudaraku, saya harus membantah. Nah, bantahan saya ini harus saudara pahami ya. Pertama begini, Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus datang kepada Bani Israel menegakkan kembali hukum Taurat, dan dia melarang keras kepada orang Israel, jangan sampai kalian membatalkan hukum Taurat, tetapi harus tetap dijalankan. Nah, Muhammad berbeda lagi. Yesus mengajarkan salto ke depan, Muhammad malah mengajar salto ke belakang lagi. Di mana coba ayatnya? Saudara-saudara muslim pasti tidak tahu. Saya bacakan. Kenapa Muhammad harus salto ke belakang lagi? Ali Imran 50. Bunyi ayatnya begini ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Saya ulangi sekali lagi ya, biar teman-teman paham ya. Ali Imran 50. Dan sebagai seorang yang telah membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Di sini diajarkan Muhammad bahwasan Yesus ataupun Isa itu datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri menegaskan bahwa hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Nah, di sini Muhammad mengatakan Yesus itu ataupun Isa itu membatalkan hukum Taurat. Maka saya katakan ini, Yesus mengajarkan salto ke depan, Muhammad mengajarkan salto ke belakang lagi. Coba Bang Juma jelaskan dulu lah berkaitan dengan bahwasan Isa ini membatalkan hukum Taurat ini bagaimana kok bisa terjadi. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Makasih ya. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullah wa atwi'un. Nah, diterangkan bahwa sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ini pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untuk. Ini yang menjadi poin kemudian yang menjadi sorotan oleh saudara kita ini. Sekarang saya ingin saudara itu memahami ya, bahwa hukum Torah itu pada hari Sabat ya, itu nggak boleh kemudian manusia melakukan apapun. Betul ya? Benar ya? Benar ya? Bahwa orang Yahudi pada hari Sabat, mereka itu sama seperti saudara-saudara kita yang ada di Bali. Bahwa mereka kemudian tidak akan melakukan kegiatan apapun pada saat hari Nyepi. Begitu juga Sabat. Menurut tradisi Yahudi, Sabat itu nggak boleh melakukan apapun. Makanya Yesus ketika ingin memasuki Sabat itu jasadnya diturunkan dari tiang salib.
orang yang disalib itu yang dikategorikan Yesus menurut teman Kristen itu tidak boleh mayatnya sebelum Sabat datang harus segera diturunkan. Nggak boleh ada kegiatan setelah Sabat itu masuk. Hitungan Sabat itu dari hari Jumat pukul 6 sore, 6 petang sampai besok itu sudah masuk Sabat. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Artinya ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ya menerangkan di dalam Al-Quran wali uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum, itu tidak bisa dibantah. Yesus pada hari Sabat bersama dengan teman-temannya, murid-muridnya memetik gandum. Apalagi mengobati orang. Orang buta diobati, orang lumpuh diobati. Pada hari apa? Pada hari Sabat. Padahal diharamkan hukumnya melakukan apapun pada hari itu, tapi Yesus menghalalkan. Ayo, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian? Anak manusia adalah Tuhan untuk hari Sabat, bagi hari Sabat. Kan ada dalam kitab Anda itu, Markus 2 nomor 27 sampai 28. Artinya Anda bisa melihat kebenaran Al-Quran 1400 tahun silam. Di hari ini Anda bisa membuktikan kebenarannya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak tahu apa itu kitab Markus, apa itu kitab Matius. Dia nggak tahu. Rasulullah Muhammad SAW nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani. Kok tiba-tiba di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang menjadi hukum haram di dalam kehidupan Bani Israel. Ternyata di dalam Markus dijelaskan Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat dan juga mengobati orang pada hari Sabat. Subhanallah. Terjawab ya kawan? Ini saya sambil tiduran. Terjawab nggak menurut Anda? Katakan ya cepat. Sedikit. Kok sedikit gimana? Sudah aku bilang, kau jangan ikut perang. Sedikit lah, sedikit. Ya kan sudah dikatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan manusia bukan untuk hari Sabat. Ya, karena itu anak manusia adalah Tuhan, bahkan hari Sabat itu sendiri. Kenapa rupanya? Karena Yesus melakukan sesuatu di hari Sabat. Apa itu? Mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar Sabat. Yesaya 38, Yesaya 21, Mazmur dan juga seterusnya. Ya, itu menerangkan tidak boleh melakukan sesuatu gerakan-gerakan di Sabat. Sabat matikan lampu semuanya, masuk ke dalam rumah, tidak ada kegiatan, tidak ada kehidupan. Itu Sabat. Tapi ketika Yesus datang, dia memamerkan dirinya sedang melakukan ya apa yang tidak dilakukan sejatinya orang-orang Yahudi. Berarti Al-Quran benar dong. Nah, siapa yang mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa Nabi Isa atau Yesus itu datang menghalalkan sebagian apa yang menjadi haram di dalam Bani Israel? Siapa yang mengatakan kepada dia? Dia tidak bisa baca Torah, dia tidak bisa bahasa Ibrani, dia nggak bisa bahasa Yunani, dia nggak pernah baca Perjanjian Lama, dia nggak pernah baca Perjanjian Baru. Lalu siapa yang mengajarkan? Nah, ini sudah 1400 tahun silam sudah diajarkan begini adanya. Lalu siapa yang mengajarkan kepada dia sementara dia tidak pernah ke Yerusalem? Coba. Nah, inilah cobalah buka hati ya, bahwa Allah yang Maha Tahu mengajarkan, mewahyukan, mengilhamkan melalui perantara malaikat Jibril. Ini loh yang orang yang datang kepada Bani Israel yang hidup dilahirkan tanpa sosok ayah, tapi saya menginginkan dia lahir mujizat. Begitu Bajo. Mungkin kita sudahi. Saya ngantuk kali ini betul. Barusan kali ini saya ngantuk kali. Jadi udahan ini. Ya, kalau masih adakah? Ya, kalau Mang Juma bilang udahan ya, aku mau bilang apa? Walaupun saya sudah mengatakan udahan, kalau kamu masih memberikan materi, pasti akan kutanggapi selama mulutku ini bisa goyang. Kan begitu. Lagian kan di room ini kan tinggal kita berdua, yang lainnya sudah pada tidur. Iya, ada saya. Ada. Ya udah Bang Handi lah kalau gitu. Ngantuk kali aku Bang. Iya, Aduh.
Moderatornya ini Ada Bang Juma. Itu masih banyak rupanya. Kupikir dari tadi kita tinggal berdua, kita meme bos. Ternyata Ada masih Ustaz. ada orang. Ada Ustaz Tata itu ada. Nah, udah lanjut. Aku ngantuk Bang kali, Juma. sumpah. Aku Bang serius. Juma, Iya. moderator ini udah ngerjain aku katanya tadi 282, tetapi pada kenyataan teman Kristen nggak ada yang masuk. Ada itu. Ada tadi Bro Anthony. Tapi lo ngomong terus kan Bro Anthony ya, Oh, yang ya, tidur. Oke, Saya mungkin kelelahan Bang Andi tadi Iya. ngajar ini persiapan saya bernarasi sedikit upacara baru bendera, kita pelaksanaan 282 ya. upacara bendera tak ajarin tadi sampai jam 6 gitu di kantor. Ya udah Bang Juma istirahat dulu, nanti disambung Ya, Ustaz oke, Tata oke. nggak apa. Baik. Ya, Terima saya kasih ya. narasi sedikit ya. Meme bos, Anda luar biasa, makin ganteng Oke, aja. siap, Anda siap, oke, siap. terima kasih. Terima Oke. kasih teman-teman Zoom. Kalau ada kata-kata saya atau monopoli malam ini, tak pikir semuanya udah pada ngantuk gitu ya. Terima Nah, kasih dan jangan juga lupa yang mandi. ada di live komen juga, makasih Anda luar biasa. Mandi Yuk, junub, salam mandi satu junub. Tuhan ya. Mandi junub, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Silakan Me ada tambahan silakan Ustaz Tata nanti yang nanggapi. Silakan Me. Enggak, sebenarnya saya mau menambahkan sedikit, tetapi